Berarti geseran. Geseran. Sini. Bentar, jelek amat pemandangannya. Ya. Pimpinan pasukan saya ambil alih, seluruhnya duduk siap. Gerak. Lapor, kelas DPB, jumlah 35, hadir 34, kurang 1, keterangan 1 alfa, siap mengikuti materi pada pagi hari ini. Laksanakan. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai, istirahat di tempat, gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys. Terus. Bah, bagasnya di briefing dulu deh caranya. Iya. Siti Badriah. Kita absen dulu ya. Kita absen dulu ya. Abdul Aziz Aditya Saputra, Alia Alpianti, Alia Sucianti, Angga Arfantri, Aulia Nuraini, apa sih? Afifa, kok pindah Pak? Bagas, Dava, Dini, Dwi Yulianingsih, Erli, Fahmi Akbar, Hesti, Isna, Julio, Luluk, Agit, Mas Agus, Diki, Takbirian, Fajar, yang apa Fajar? Fajri, Taufikur Rahman, Acel, Risma Ulan, mana Risma? Sandra, Siti Amelia, Siti Luhita, Siti Nurbadriah. Sibad kemana Sibad? Ngambil KTP, nggak bisa nanti. Tegarenanda, Wahyu Effendi, dan Zahwa Alfira. Terima kasih yang sudah hadir. Hanya tinggal 1 minggu lagi kita belajar efektif. Habis itu UAS. Habis itu sidang, habis itu libur, terus masuk sebentar, ujian, lulus.
Masih pengen di sini apa pengen cepat lulus? Nanti kalau udah lulus pasti rindu sama guru-gurunya. Sekarang bilang enggak ya karena pusing, tapi nanti baru 2 bulan di rumah aja mending sekolah. Kalau di rumah nggak dapat uang jajan, malah harus nyari sendiri uang jajannya. Oke, kita masuk ya pembelajaran hari ini dari minggu-minggu lalu. Dari minggu lalu kita sudah belajar statistika apa saja yang sudah dibahas di minggu-minggu sebelumnya. Apa? Diagram. Ogif, terus? Diagram ogif, terus? Apa? Histogram, terus? Poligon. Tabel distribusi frekuensi, terus menghitung rata-rata gitu kan. Terus apa lagi? Selain rata-rata, ada modus, median. Iya, median itu rata-rata. Ada ukuran penyebaran data. Oke, tujuan pembelajaran hari ini masih tentang statistika, tapi kalau kemarin kita belajarnya manual, cara mencari datanya, ngitung sendiri. Hari ini kita akan belajar dengan Microsoft Excel. Kita kan tumbuh di zaman era teknologi, jadi kita harus bisa memanfaatkan teknologi, apalagi kalian calon-calon wirausaha, calon-calon yang akan terjun ke dunia industri harus paham bagaimana memanfaatkan teknologi baik dalam pekerjaan ataupun dalam hal lainnya. Mi, Fahmi, kelihatan yang di depan, Mi? Kelihatan. Coba baca, Mi. Kelihatan enggak? Sedikit. Ganti. Mbak Isna kelihatan? Kelihatan. Coba Mbak Isna dibaca tujuan pembelajaran hari ini. Berbantuan. Pemusatan. Microsoft. Ya. Jadi masih sama membahas tentang statistika, hanya penyajiannya dalam Microsoft Excel supaya lebih mudah. Nah, statistika sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia kerja. Hasil pengolahan statistika dapat menjadi acuan terhadap suatu langkah atau tindakan. Nah, supaya lebih jelas, ini ada video tentang manfaat statistika khususnya dalam dunia kerja. Silakan disimak. Semoga semuanya sehat, tetap semangat. Seperti yang kita lihat pada judul video ini, kita akan membahas mengenai pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari. Di era teknologi yang canggih seperti saat ini, informasi menjadi salah satu sumber yang paling penting untuk memahami keadaan yang terjadi. Tak jarang, informasi yang kita peroleh berasal dari perhitungan matematis dalam bentuk statistika.
Pada video ini adalah sejumlah kegunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menjadi bukti bahwa bidang matematika ini sangat berpengaruh terhadap hidup masyarakat. Bidang pemerintahan. Pemerintah menggunakan statistika untuk memperhitungkan beragam hal, mulai dari kesehatan, populasi, edukasi, dan sebagainya. Statistika memungkinkan pemerintah untuk menentukan langkah terbaik dalam mengambil keputusan berdasarkan data. Perkiraan cuaca. Pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari juga ditemukan dalam proses perkiraan cuaca. Data mengenai perkiraan cuaca dibuat berdasarkan fungsi statistik. Fungsi tersebut kemudian akan dibandingkan dengan kondisi cuaca saat ini, sehingga dapat diperkirakan cuaca apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Dalam bidang digital marketing, statistik terapan dapat menjadi penggerak utama dalam menjual pendekatan marketing. Keberadaan big data menjadi kunci dalam menggali setiap informasi mengenai kebiasaan dan kesukaan pelanggan. Hal ini dapat digunakan sebagai cara memprediksi penjualan, fokus terhadap ketertarikan pelanggan, serta menganalisis efektivitas langkah marketing. Penggunaan data ini dapat dimanfaatkan oleh penikmat untuk mengoptimasi jangkauan produk mereka kepada pelanggan potensial. Bidang olahraga. Sudah banyak olahragawan yang menggunakan statistika dalam analisis mereka. Hal ini memungkinkan atlet serta cabang olahraga berkembang secara efektif. Alasan utama mereka menggunakan statistika dalam bidang olahraga adalah untuk menilai performa atlet dan peralatan olahraga yang digunakan. Layanan finansial. Pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari tidak terkecuali pada bidang finansial. Penerapan statistika dalam bidang ini bahkan berpengaruh pada berbagai tingkatan, mulai dari skala personal hingga skala global. Individu umumnya menggunakan statistik untuk membuat keputusan dalam perencanaan finansial serta budgeting. Sedangkan perusahaan atau organisasi menggunakan statistik untuk menentukan peraturan finansial. Bank menggunakan statistik untuk memperkecil risiko saat memberikan pinjaman, menganalisis aktivitas finansial di pasar, serta memprediksi efek dari krisis ekonomi. Investor juga menggunakan statistik untuk memahami risiko dan potensi dari sejumlah saham, sehingga mereka dapat mengambil investasi yang menguntungkan. Bidang transportasi. Statistika dalam bidang transportasi dapat mencakup dua hal, infrastruktur atau moda transportasinya itu sendiri. Pemerintah dalam bidang transportasi biasanya memanfaatkan perhitungan statistik untuk mengukur prioritas. Apakah mereka butuh untuk diberikan infrastruktur baru berupa pembukaan atau pelebaran jalan? Atau justru hanya butuh tambal aspal saja? Penggunaan data statistik juga diperlukan untuk membuat peraturan baru terkait transportasi. Kesimpulan pada video ini, pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari menggambarkan bahwa salah satu bidang dari matematika ini sangat berpengaruh terhadap berbagai bidang lain. Hal ini tentu meningkatkan kebutuhan perusahaan akan ahli statistika. Sekian dari video saya kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, banyak ya manfaat statistika. Apa aja tadi? Pemerintahan, terus perkiraan cuaca, lalu apa? Membantu atlet, terus bidang finansial, terus transportasi dan lain-lain ya. Jadi statistika ini sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari.
Apalagi saat pandemi kemarin ya, ilmu statistika sangat dipergunakan, sangat membantu untuk memperkirakan, menghitung jumlah korban, terus yang sakitnya berapa, yang meninggal berapa, itu kan semua dilaporkan. Di seluruh dunia dilaporkan. Jadi yang malas-malasan belajar statistik rugi, karena kedepannya akan sangat bermanfaat untuk kehidupan, terutama bagi kalian calon-calon yang akan terjun ke dunia kerja. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menyajikan datanya, kemudian menghitung rata-ratanya, menghitung ukuran pemusatan, menghitung ukuran penyebaran. Tapi kan datanya masih yang terjangkau ya, di bawah 100. Yang kita pelajari baru sekitar 30, 50, ya di bawah 100 lah pokoknya. Tapi bagaimana kalau datanya yang kita gunakan, kalau di dunia kerja kan datanya banyak ya, luas. Nah, kita nggak mungkin dong ngitung secara manual, capek, bisa nggak selesai-selesai kerjaan kita. Nah, kita bisa memanfaatkan aplikasi di komputer yaitu Microsoft Excel. Nah, ini kemarin materinya sudah saya share, materi bagaimana cara menyajikan data dalam Microsoft dalam tabel distribusi frekuensi dengan Microsoft Excel, kemudian cara menyajikan data dalam histogram dan poligon. Di situ ada yang kemarin, yang semalam sudah di-share, sudah dibaca belum? Disimak belum? Belum. Nah, nanti PR berarti. Habis ini, karena nanti kita akan mengerjakan proyek menimbang berat badan, kemudian untuk bisa mengolah datanya berarti kita perlu menyimak semua video ini. Jadi itu nanti PR ya, dilanjutkan di rumah. Semua materinya ada di sini lengkap. Nah, tugas kita hari ini adalah menghitung berat badan. Kita yang skala kecil dulu ya. Skala kecil tapi mudah-mudahan bermanfaat ketika kalian terjun ke dunia kerja bisa memakainya. Menghitung berat badan, kenapa kita perlu mengetahui berat badan? Karena dengan mengetahui berat badan akan bisa menghitung indeks massa tubuh. Jika kita mengetahui indeks massa tubuh, kita akan bisa mengukur seberapa sehat diri kita. Kalau kegendutan juga jelek, terlalu kurus juga bahaya. Jadi terlalu gemuk juga sangat berbahaya dan kurus juga ternyata berbahaya. Jadi yang sedang-sedang saja. Selanjutnya, apa yang dibutuhkan untuk menghitung berat badan? Yang pertama sudah pasti timbangan, pulpen dan kertas, dan komputer untuk menyajikan data. Sudah bawa semua kan ya? Oke, untuk selanjutnya adalah jadwal penyelesaian proyeknya. Ini kan pertemuan pertama ya. Pertemuan kedua besok. Jadi besok hari ini diselesaikan sampai selesai, pokoknya nanti ambil waktu setelah pulang istirahat, setelah pulang sekolah maksudnya, atau di jam-jam istirahat selesaikan tugasnya supaya besok di pertemuan kedua sudah tersaji hasilnya. Bisa dipahami? Nah, besok jam 8 semuanya, setiap kelompok sudah ada dengan datanya masing-masing dan sudah disajikan baik dalam tabel distribusi frekuensi, kemudian dalam bentuk histogram, poligon, ogif, kemudian dihitung ukuran pemusatannya dan ukuran penyebaran. Nah, ini untuk jadwalnya. Silahkan kalian tentukan sendiri bersama teman satu kelompok. Untuk pembagian kelompoknya, ini duduknya masih seperti biasa ya. Untuk kelompok 1, Dava, Luhita, Nazril, Erli, Fajar, Zahwa, dan Bagas. Ada 5 kelompok ya. Ini kenapa belum diubah? Kelompok 25, 1, 2, 3, 4, dan 5.
Kelompok 1 sebelah sini. Kelompok 2 Afifa, Rian, Alia, Tegar, Hesti, Taufik, dan Risma. Silahkan menyesuaikan tempat duduknya. Kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Kelihatan kan dari belakang? Kelompok 5 Mbak Isna, Mbak Dwi, Arfan, Lulu, Anjari, Amel, dan Adit. Silakan duduk per kelompok, bisa dimulai dari sekarang. Ayo duduknya per kelompok. Ayo, kelompok 1. Sudah? Kelompok 1 mana? Dava? Kelompok 2 Mbak Afifa. Kelompok 3, 4, 5. Sudah semua? Silakan dibuka, dibaca dulu lembar kerjanya. Oke, halaman pertama ada petunjuk. Terus halaman kedua nanti ya apa saja yang harus ditulis di situ. Yang pertama ada tahap persiapan, menulis tujuan kegiatan, kemudian tempat penelitian, tulis waktunya, alat dan bahan, teknik pengumpulan data, kemudian langkah-langkah kerja. Nanti setelah datanya, saat kalian melakukan penelitian dengan menghitung berat badan, silakan datanya ditulis di lembar ke-4. Namanya, kelas berapa, ditulis berat badannya. Pakai pembulatan angka bulat aja ya. Jadi kan itu timbangannya digital. Jadi kalian bulatkan kalau kurang dari 0,5 pembulatan ke bawah. Kalau lebih dari 0,5 bulatkan ke atas. 55,4 berarti bulatin kemana Hel? 54. 55. Kalau 55,8 56. Pakai nanya pembulatan gitu aja. Oke. Nanti setelah datanya didapat, silahkan pindahkan datanya ke dalam Microsoft Excel. Diketik ulang datanya, kemudian nanti bisa dicari
ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, serta cara menyajikan datanya dari data tunggal menjadi tabel distribusi frekuensi. Bisa dipahami? Pembagian kelas sekarang. Kelompok 1. Kelompok 1, 12 BDPM 2. Kelompok 2, mana kelompok 2? Kemarin itu 11 TITL, 12 RPL, 12 RPL 3. Kelompok 3, 11 TITL 2. Kelompok 4, Mbak Sandra ya? Mau kelas berapa, Mbak? Hah? Kelas samping aja ya? Kenapa jangan? Bebas. Kelas ini satu, kelas ini. Masa kita nggak tahu berat badan kelas sendiri? Hah? Apa? Nggak apa-apa, di sini dulu baru nyebar. Kenapa? 12. Di mana kelasnya? 12 RPL di luar. RPL 1 kalau yang di luar. Kelompok 5, 12 DPIB. 12 DPIB. Jadi sebelum ke yang lain kita cek dulu kelas sendiri. Kelas kita, masa kita nggak tahu? Hah? Di atas 100. Sebelum kita mulai, silakan ditulis dulu yang di lembar kerjanya, dilengkapi biar nanti saat masuk ke kelas-kelas tinggal nyalin aja berat badannya. Ditulis tujuan, alat dan bahan. Ada kan? Tulis dulu, lengkapi dulu. Tulis dulu ini, Jul. Fokus yang ini dulu. Ayo, Al, tulis, Al. Kenapa? Hah? Menimbang berat badan. Tujuan kegiatan. Apa tujuan kegiatan kita? Menghitung. Ya, menghitung berat badan gitu. Yang penting mah sama di sekolah aja secara umum. Enggak sih, kelas ini kan agak kritis. Itu laptop siapa? Laptop siapa? Pinjem. Nabi. Ini.
Waktu, berarti waktunya 9. Udah jam 9 tuh, jam 9. Habis istirahat sih. Alat dan bahan. Timbangan. Kertas. Teknik pengumpulan data. Apa? Bahasa sendiri aja. Ya. Langkah-langkahnya. Yang pertama, mengumpulkan data gitu kan. Terus setelah mengumpulkan data, apa diinput kan ke Microsoft Excel. Setelah diinput datanya baru diolah menjadi tabel distribusi frekuensi, kemudian histogram, poligon, OGIF, dihitung ukuran pemusatannya, dihitung ukuran penyebarannya. Udah tuh, rangkum tuh semuanya. Ayo. Apa? Iya. Udah? Udah belum? Langkah-langkah. Berarti dari pertama ngapain? Ya, menyiapkan. Ya, pokoknya ambil data lah ya, menyiapkan timbangan, pengambilan data. Terus memindahkan data ke Microsoft Excel, baru mengolahnya. Teknik pengumpulan data. Enggak, kalau dikumpulkan berarti baru mengimpun datanya kan. Masuk ke kelas-kelas gitu dan menghitung secara manual kan, menimbang di sekolah. Kan kita pakai kelas-kelas. Teknik pengumpulan data berarti dengan cara masuk ke kelas-kelas, kemudian menimbang satu persatu. Ini sepatu siapa? Kalau teknik pengumpulan data itu berarti apa? Ini aja tulis dengan cara masuk ke kelas-kelas, kemudian dihitung satu persatu. Masuk ke kelas. Sudah? Tinggal langkah. Langkah-langkahnya ngapain berarti? Yang pertama kan nyiapin alat dan bahan. Terus mendata gitu kan, mengumpulkan data. Habis itu, habis ngumpulin data, menginput data ke Microsoft Excel. Habis itu baru diolah menjadi tabel distribusi frekuensi, terus histogram, poligon, OGIF, dan menghitung ukuran pemusatan serta penyebaran. Kalau sudah, kita langsung mulai. Sudah selesai? Menulis langkah-langkah perencanaannya sudah? Sudah semua? Mana yang belum? Mbak Isna, udah? Belum. Masih lama? Dikit lagi. Kelompok Julio, udah belum Jul? Udah. Mbak Sandra? Mbak Viva? Sudah. Dava? Udah. Kita
Sudah belum? Ini nimbang. Iya. Nanti aja. Ikat dulu. Nanti. Mulai nimbang dulu. Yuk. Yuk, kita mulai dari kelompok 5 terlebih dahulu, kelompoknya Mbak Isna. Boleh? Apa, Bang? Nanti aja, habis ini nyari orang. Kelompok 5 mau presentasi dulu. Silakan. Kok kelihatan semua, Bu? Mau pakai ini enggak? Mama ya. Assalamualaikum. Main. Maksud pegangan tinggal sini doang. Tahu nggak lebay amat sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menghitung berat badan yang ada di kelas ini. Dan dimulai dari sesuai nomor absen 1. Abdul Aziz. Maju. Awas retak. Bronjis. Kos Asik. kakinya tepat juga kos kakinya. Berat itu kos kakinya. Terus kelihatan. Tapi emangnya yang kehitung kan? Begini ya. Nimbang, nimbang. Ajis kenapa takut banget, Jis? Jangan nunduk dong. Tegak. Jangan goyang. Sebentar. Cek dulu. Oi, lewat ini mah. Tar dulu. Ibu dulu lah, dimulai dari Ibu. Apa kegedean kali? 60, benar kok. 60 kilo. 103. Yuk, lagi. Lanjut Aditya Saputra. Masih pati. Cepet atuh. Tegak. Tegak dong, Dit. Berapa? Ya, lanjut Arya Alfianti. Alia Alpianti. Kenapa?
52. Tegap. Sedikit 56. Woi, turun. Hah? Lagi apa? Dini, early abis lo. Bukan ya? 36. Sibuk. Main hadir lobat. Hadir. Pada hadir semua. 42. Kelas. 42 nih. Pinjam kelas nih. No pinjam kelas. Arek ukur berat badan doang. Nanti ya, sebentar lagi ya. Sekedeng deh. Tugas biasa. 46. Pinjam ya. Mohon. 55. Dikosongin. 55. 55. Tiga lima. Lima dua. 52. Ada ya? Taufik. 49. Ini. Sabar. Ulang. 51. Wah. Risma. Tegak.
46. Tegak kawan. 54. Oh, lihat dong. 35. Ayo. Gila, ada yang belum gue tulis ya? Oh. Lima satu. Cuma satu. Titi Wahida. Turun. 59. Iya, Sibat gak ada. Tegar. Tegar. Duduk. Turun dulu deh. Tapi ini tetap pakai. Nah, naik lagi. Oh, dengan 63. Iya. Zahwa. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila mengganggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompoknya Mbak Sandra. Kita ke kelas 11 TBSM 2 yang lengkap. Ini di bawah ya? Yang lain. Mohon perhatian sebentar. Untuk kelompok yang lain silakan mencar ke kelas-kelas yang sudah ditentukan. Mohon izin ke gurunya dengan sopan. Minta waktunya paling sekitar 10 sampai 15 menit kan? Bisa dipahami? Ya, bisa. Oke, silakan. Enggak 12 RPL.
Gak apa-apa, dikosongkan dulu aja karena kan yang nggak hadir juga nggak banyak ya. Lebih dari 30 tapi mana kelompok 1? Di kelompok 2 lebih, kelompok 3 29 pada nggak hadir. Kelompok 4 Mbak Sandra berapa tadi siswanya? 30 lebih ya. Mbak Isna 33 ya. Nah, tadi kan datanya sudah didapat. Sekarang tugasnya apa? Mengolah data yang sudah kita peroleh ke dalam Microsoft Excel. Sudah ada semua laptopnya? Sudah. Jadi bagi tugas nih, yang ngetik siapa, yang bacain siapa. Karena bikinnya banyak, nggak cuma menggambar grafik aja, tapi mengubah dari data tunggal yang tadi sudah kita dapatkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Bagaimana cara mengubahnya? Semua lengkap ada di bahan ajar yang semalam sudah Ibu share. Dibaca nggak bahan ajarnya? Belum. Silakan di bagian daftar pustaka itu ada link-link YouTube yang bisa kalian simak. Caranya lengkap di situ semua. Bagaimana cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi, kemudian menyajikan data dalam bentuk histogram, poligon, dan OGIF. Bagaimana cara menghitung rata-rata, modus, dan median. Kemudian bagaimana cara menentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Semua lengkap ada di bahan ajar panduannya. Silakan dimulai dari sekarang. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Apa? Mana? Kamu simak dulu videonya. Kan ada di bahan ajar yang kemarin mana? Yang Ibu share. Di grup WA yang semalam Ibu share, itu lengkap semua cara-caranya. Dari yang data tunggal, kemudian diubah ke dalam tabel distribusi frekuensi. Kelompok 1. Mana hasilnya? Tadi sudah kurang berapa itu? Kurang 1, kurang 2, karena nggak masuk ya? Kenapa? Orangnya nggak ada ya, udah dikosongin. Ini 2 nggak apa-apa kali ya, Bu ya? Biarin dulu, biarin. Lebih dari 30. Iya. Udah disimak belum videonya? Udah, Pak. Ada di bahan ajar linknya, tinggal ditonton, diikuti. Jadi kalau mengerjakan itu sambil dilihat, sambil dipraktekkan. Udah sampai mana? Nah, lengkap kan? Nih kelompoknya Mbak Viva sudah ada semua lengkap, tinggal ngikutin aja cara-caranya di bahan ajar. Dari yang mulai data tunggal sampai diubah ke dalam tabel distribusi frekuensi, semua ada di bahan ajar. Tinggal dibaca, dipahami, dipraktekkan. Apa itu? OGIF. Itu histogram. Ayo, dimulai. Yang ini. Iya, yang ini nih yang bahan aja. Ih, kenapa gagal? Nggak ada internet kali. Mas Sandra, mana yuk? HP-mu ada nggak yuk? Mana yang lain? Kamu mana HP-nya? Iya itu. Nah, ini semua ada contoh-contoh. Bukan nyalin, tinggal ngikutin. Itu kan sama. Itu kan Ibu ngasih contoh sama kan. Terus kalau mau yang sambil dipraktekin, ini ada link-linknya, tinggal ikuti aja, dibuka, ditonton, diikutin.
Jul, sampai mana Jul? Ada di bahan ajar lengkap. Sudah Ibu susun di sana. Sudah Mbak? Di input udah belum? Gantian, nanti kan banyak bikinnya, tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, OGIF, terus ngitung mean, median, modus, simpangan rata-rata, dibagi tugasnya. Itu semua sudah ada kan? Kamu baca apa? Yang Ibu kirim kan? Ya. Kamu bikinnya manual, Jul. Capek, Jul. Ini di sini nih, ini kan ada. Nih, ini kan sama kan persis yang Ibu contohin. Terus apain katanya? Blok dari kolom, nilai sampai ke angka 71. Kamu ngapain bikin manual? Orang ada semua rumusnya. Kalau kamu bingung, buka yang bagian bawah daftar pustaka, kamu klik. Kalau nonton mah bosan, mendingan datanya langsung. Iya sama aja, kamu bingung dari tadi, disuruh baca, kamu ngikutin. Atau yang di link kemarin? Ayo dibuka Dik, handphonenya Dik. Ih, kamunya nggak ada kuota. Nge-lag. Mana Dik? Buka Dik. Yang link yang Ibu share di Canva juga ada tuh, barcode-nya tinggal scan aja. HP kan banyak, semuanya pegang HP. Cel, ada paket nggak Cel? Sayang paket gimana? Ih, gelap banget sih Dik, nggak kelihatan. Ini bisa dibuka semua satu-satu tuh. Lihat Mbak Viva. Bisa dibuka yang ini atau di ini. Ih, ceweknya itu. Nih. HP-nya kok dipindahin dulu yang ini, biar langsung kebuka YouTube-nya. Ayolah, anak teknologi masa nggak ngerti. Buka ini mana, handphone kamu nggak ada? Mi, kamu ada nggak Mi? Kuota? Tuh Acel punya kuota gak Acel? Ya Allah, Fahmi. Ya lu ada paket G. Hah? Nah, ada di situ. Terus baca ke bawah. Ada semua. Lengkap kalau kamu mau baca. Di scan nih Mbak. Mbak di scan dulu Mbak. Scan dulu nanti kebuka tuh link YouTube-nya. Scan, ayo gimana kalau mau nyeken? Di Google bisa kan? Google Lens? Bisa. Acel lu punya paket G. Ya Ima, apa? Scan barcode-nya di link yang Ibu kasih, kan itu ada barcode ya. Beberapa, itu kan link YouTube.
Kalau udah selesai bantuin yang lain ya. Bantuin kelompok yang lain. Itu udah sampai mana, Mbak? Ogif. Nanti untuk mean, median, modus, simpangan rata-rata itu mah gampang. Semua ada di rumus, tinggal sama dengan average, terus block, enter. Nggak nyampe 5 menit. 1 menit dia selesai. Ayo sambil dipindah. Iya, dipindah. Dipindah sambil diketik aja. Yang penting datanya. Yang penting angka-angkanya ya. Bacain Aulia. Agit yang ngetik. Gak usah itu aja diacak aja dari awal, dari pertama sampai terakhir. Nanti biar komputer yang bekerja, kan kita mau menggunakan teknologi. Kalau manual kan capek, harus ngeliatin satu-satu, mana dulu yang paling kecil. Bener, tapi pakai laptop urutinnya, jangan sendiri, jangan manual. Kalau manual kan kita udah tahu kemarin. Justru sekarang kita mau pakai komputer biar cepet. Mana? Iya itu. Tapi yang ini mah Ogi positif. Kalau yang tanya Mbak Piva deh, yang menyajikan data dalam tabel. Diacak aja. Nanti biar si Excel yang mengurutkan. Kan tinggal pakai rumus, di blok, pakai rumus kan, langsung dia terurut sendiri. Mbak, tadi video yang ini mana Mbak? Di-share dong ke temennya Mbak. Yang dari sini ke sini nih. Ini Bu, yang apa namanya? Ada di Itu kan ada kan? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Lupa Ibu. yang pertama yang bahan ajar. Ada di bahan ajar kok. Apa sih? Jangan diurutkan dulu, biar komputer yang ngurutin. Kamu diurutkan, Nak? Enggak kan? Iya. Kalau manualnya kan kita sudah bisa ngurutin sendiri. Waalaikumsalam, Ibu. Enggak, sebentar lagi 15 menit. Oh ya udah saya turun lagi. Maaf ya Ibu ya. Ya, nggak apa-apa.
Emang Pak Ruby sampai jam berapa? Pantas buahnya naik. Kamu berapa menit ngerjain ini tadi? Nggak lama kan ya? Sekitar 30 menitan kan sampai selesai ya? Berarti emang nggak lama. Udah di blok, terus sambil ditonton videonya. Nah itu. Rumus yang JJ gitu bukan? JJ. Insert, mana insert? Terus? Tapi ini belum ke. Ah. Tapi ini mah udah ini Bu, udah Sini coba. Hah? udah terurut. Udah terurut, tinggal urutkan. Berat badan. Dari awal. Dalam keadaan terkecil. Ini mah dia tinggal di copy paste Bu dari sini. Ini short, mana short? Selanjutnya, Nih dari besar, dari kecil ke besar. dalam keadaan terblok, Oh. Terus kemudian insert. Terus pivot table. Iya, pivot table. Ini. Nah, terus tinggal ikutin aja. Pelan-pelan ikutinnya. Kamu pandai Microsoft Excel aja. Dunia kerja minta loh. Kalau anak SMK pegang laptop aja gagap, nanti bingung yang mau perusahaan yang mau nerimanya. Smallest to largest. Ya. Mbak, itu yang kosong dikira-kira aja, Mbak. Nah. Nah. 5. 56 ya? Udah ditanya orangnya. Oh, kemarin. Fajar segede mana? Agit. Ada yang kesulitan? Sudah? Udah selesai? Ini jangan Dava doang yang ngerjain tuh, gantian. Sekarang Dava lagi Bu. Tadi Dava, sekarang Dava. Ya begitu gue. Butuh nulis. Apanya yang sangat lumayan? Apanya? Ilmunya, kalau bisa ini. Lah iya dicari di dunia kerja juga. Kalau bisa ini. Itu bagus bener laptop baru. Iya, baru punya duit. Kelihatan. Ayo belajar, Rian. Kamu kalau bisa ini, perusahaan juga butuh. Ngurutin ngapain? Ngapain ngurutin manual? Orang sama laptop ya? Kan kita memanfaatkan teknologi. Kalau ngirutin manualnya mah udah kemarin. Kenapa, Mbak?
Kenapa? Enggak, itu kan kita udah ke bawah. Kalau ini kan dia belum. Udah gitu aja. Langsung short aja. Langsung urutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Blok. Udah. Kamu dari yang terkecil apa gimana? Itu belum keganti? Iya, diurutkan. Di blok dulu. Blok itu di short. Blok. Belum ke blok ini. Ulangi. Di copy kan, Bu? Enggak, bukan copy. Aduh. Nih, gini. Nah, terus short dari kecil ke besar. Oh, gitu. Hesti 35. Mana Hesti? Mbak Hesti 35. Siapa lagi yang tinggal 5? Amel 35. Ya Allah. Kayak anak ibu. Anak ibu sekarang yang TK berapa? 32. Yang TK. Makan yang banyak, Mbak. 35. Ada yang nggak bisa berjemur. Hah? Olahraga. 35. Suhel. Kakak-kakak kelas kalian tuh ada yang dari masih sekolah udah seneng nge-game. Katanya biar masuk TNI gitu kan, Akpol. Harus dijaga berat badannya, ya kan? Kalau malam mingguan, daripada malam mingguan nongkrong sama pacar, nongkrongnya nge-game. Hari Minggu daripada nongkrong mendingan renang. Jaga kesehatan. Udah berapa menit? Tutup ya. Coba sini. Mohon perhatian. Karena waktunya tinggal sekitar beberapa menit lagi. Belum selesai kan? Belum. Hanya ada satu kelompok yang sudah setengah jalan, tapi yang lainnya baru selesai mendata, kemudian baru mengurutkan data, baru nginput doang kan? Sisanya silakan dilanjutkan di jam istirahat dan pulang sekolah, karena besok pertemuan selanjutnya. Tugasnya adalah presentasi hasil yang tadi, data yang tadi sudah dihimpun, dipresentasikan mulai dari data mentahnya, kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, disajikan dalam bentuk histogram, poligon, OGIF. Kemudian dihitung berapa rata-ratanya, berapa modusnya, berapa mediannya, berapa simpangan rata-rata, terus berapa variansnya, dan berapa simpangan bakunya. Terlihat banyak, tapi dengan Microsoft Excel semua menjadi mudah. Ngitung median, modus, simpangan rata-rata nggak sampai 5 menit. Makanya dibaca bahan ajarnya, kemudian link Canva untuk presentasinya silahkan dibuka. Ini kan ada barcode ya, silahkan di-scan, itu semua ada di situ materinya. Kalau belum paham, silahkan disimak videonya, tinggal diikuti langkah demi langkah, nanti insya Allah bisa. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Siap, jelas? Jelas nggak? Kalau sudah, Ibu tutup dulu untuk besok, silakan dipersiapkan, laptopnya dibawa, kita akan presentasi. Siapa yang presentasi duluan, gimana besok? Apakah dikocok atau gimana? Tekniknya besok aja. Ibu tutup ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas, Mbak. Kurang.